Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Kusuma dan di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 15. Dan untuk praktikum yang pertama pada modul 15 sendiri di sini menambahkan rigid props ke dalam karakter animasi. Jadi di sini nantinya pada proyek ini nanti dia akan menambahkan satu batch nama ini di batch namanya di dadanya mbaknya ini. Maaf, ini sensitivity-nya agak besar. Nah, nanti namanya akan di sini, yang batch-nya sendiri seperti ini ya. Jadi Oliver A ini nanti bakal nempel di bajunya sini saat menyentuh kotak yang ada di depan. Nah, saat menyentuh kotak yang ada di depan ini, yang kotak ini dia bakal kotaknya bakal hilang dan bitsnya bakal nempel di bajunya. Nah, untuk codingannya sendiri di sini ada add prop, dimana nanti ada prop trigger yang nantinya akan nge-trigger propertinya supaya bisa nempel di bajunya dan nge-trigger biar si kotaknya ini hilang. Jadi kotaknya ini dibuat acuan kalau yang MS lasernya ini nyentuh kotaknya, maka bitsnya bakal muncul dan kotaknya bakal hilang. Untuk codingannya seperti ini, instansiasi biasa, lalu ada saat trigger ya, trigger collision, dimana nanti di kotaknya ini bakal ada is trigger. Jadi kalau ada trigger dia bakal memicu script ini. Nah, kalau ada if else, dimana pengecekan target bone-nya merupakan child of dari collision transform. Lalu untuk ball check prop, instansiasinya dibuat false. Lalu ada for each, pengecekan transform child di target bone-nya. Nah, jika child name-nya sama dengan prop name-nya, maka check prop ini bisa jadi true. Lalu ada if else lagi, ada if lagi di bawahnya, dimana nanti ini fungsinya buat ngeset prop baru. Nah, ini buat ngeset prop baru, bitsnya tadi, dimana transform pairnya dibuat sesuai dengan target bone, lalu posisinya sudah di set di sesuai dengan yang bitsnya nanti letaknya di kaosnya itu dimananya, itu sudah di set. Dan kita akan men-trigger game object yang kotaknya tadi, jadi akan destroy game objectnya itu yang kotaknya ini. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita coba run projectnya. Nah, sebentar. Jadi ini belum nyentuh ke kotaknya. Saat nyentuh, nah kotaknya hilang dan ini ada bitsnya. Untuk saya majukan. Nah, tampak bitsnya ini ada di bajunya yang awalnya nggak ada. Dia muncul menambahkan prop baru dan kotaknya yang ini ke destroy atau hilang karena tadi sudah manggil script destroy game object. Nah, ini kan belum ada. Saat di start masih belum memiliki bit sama sekali. Oke, saya ganti coba kameranya biar kelihatan. Oke, saya agak geserkan ke sini, lalu saya rotate kameranya. Oke. Nah, oke, mungkin sudah terlihat. Oke. Nah, terlihat di sini masih belum ada bits di kaosnya tuh. Jadi di atas kantongnya masih belum ada bits nama. Bisa kita maju, boom, kita putar orangnya. Nah, dia sudah ada bits namanya. Bentar, saya zoom lagi. Nah, dia sudah punya bits namanya yang di bajunya itu tuh.
Itu untuk praktikum yang pertama. Mari kita lanjut ke praktikum yang kedua. Pada praktikum yang kedua, di sini kita akan membuat suatu animation event, dimana nantinya animation event ini untuk melempar sebuah objeknya ini granat, tapi di sini kita menggunakan Easter egg sebagai pengganti granatnya. Di sini terdapat animasi toss grenade. Nah, ini jadi ini adalah animasi saat si MS lasernya melempar granat. Dan untuk codingannya sendiri di sini instansiasi, lalu ada prepare, dimana props ini merupakan instantiate dari prop, and position and rotation diset sebagai objek. Dan yang function throw ini dibuat untuk dia saat biar bisa melempar, dan spare-nya ini bisa terjadi efek seperti ledakan, seperti itu, collision seperti tabrakan. Oke, untuk animasinya sendiri waduh, kejauhan. Oke, untuk animasinya sendiri di sini tidak bisa di drag ini. Bisa. Oke. Nah, animasinya sendiri tetap move, jump, sama turn, jadi dia nanti bisa belok kanan kiri normal seperti praktikum pada praktikum 14. Dan untuk toss grenade-nya ini, nah spesifikasinya seperti ini. Bobtannya tidak dicentang, dan back into pose original ini dicentang. Yang back into pose root transform position exit ini tidak bisa dicentang, dan base up-nya dibuat center of mass. Untuk clamp range-nya ini sudah betul, sudah lembut, tampak animasinya sudah bagus dan lembut. Oke, mari kita coba jalankan gamenya. Nah, saat dia ngelempar, nah, tunggu beberapa saat agar bomnya itu meledak. Nah, dia terjadi efek seperti terpecah gitu ya, karena ada kita umpamakan granat ini sebagai Easter egg-nya, seperti itu. Itu untuk praktikum kali ini. Mari kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Pada praktikum yang ketiga ini, di sini kita akan membuat suatu ragdoll untuk sebuah karakter. Jadi kita akan memberikan efek yang nyata saat MS lasernya ini terkena landmine atau bom yang sudah tertanam pada dataran ini, tanah ini. Jadi nanti saat MS lasernya menginjak bom atau menyentuh bomnya ini, dia bakal terlempar seperti itu. Nah, di sini kita sudah membuat suatu ragdollnya berdasarkan struktur tubuh dari modelnya ini, MS lasernya. Dan yang kita butuhkan adalah, yang kedua adalah codingannya, dimana yang pertama adalah ragdoll karakternya. Di sini pada saat start kita memanggil suatu fungsi deactivate ragdoll, lalu pada saat yang dibutuhkan kita akan mengaktifkan ragdollnya. Jadi posisi defaultnya itu deaktif. Lalu saat yang dibutuhkan, saat function ini dipanggil, dia bakal aktif seperti itu. Lalu di sini mendisable karakter controller diset sebagai false, dan di sini kita mencari semua elemen rigid body pada hierarki karakter. Lalu kita set rigid body komponennya sebagai
not kinematic atau kebalikannya yaitu false. Lalu enable collisionnya di set sebagai true. Setelah itu ini find every collider in character hierarchy, jadi kita mencari segala collider di hierarki karakter dan kita set sebagai true. Setelah itu yang function deactive ragdoll sendiri yang kita panggil secara default di awal ini isinya kita mendedaktifkan komponen yang digunakan saat ragdoll basicnya saat terlempar tadi itu kita deaktifkan semuanya. Kita true lalu kita taruh di spawn pointnya, jadi setelah dia nanti terlempar dia bakal kembali ke spawn point. Ini kebalikan dari yang aktif, dimana kinematiknya tadi false ini jadi true, kita collision yang awalnya true jadi false. Ini untuk nge-restore ya, jadi setelah 5 detik terlempar dia akan mendeaktifkan, mematikan ragdollnya dan mengembalikan ke spawn pointnya seperti itu. Nah, spawn pointnya sendiri di sini. Nah, ini adalah spawn point, jadi ini adalah landmine. Setelah yang MS lasernya ini menginjak ke landmine, dia akan terlempar. Setelah itu menunggu 5 detik lalu kembali ke spawn point. Secara default MS laser ini dia statusnya tadi deaktif ya, ragdollnya, jadi nggak langsung terlempar. Ragdollnya akan bekerja saat terkena landmine seperti itu. Nah, ini untuk codingan yang landmine-nya saat ada trigger tabrakan, dimana triggernya dari player dan playernya ini statusnya aktif, maka dia menjalankan script UI-nya, aktifnya dibuat false, lalu nge-get komponen active ragdoll tadi yang ini dipanggil di landmine, lalu ada eksplosinya supaya terdapat efek ledakan. Untuk lebih jelasnya mari kita coba saja gamenya. Oke, ini kan spawn point-nya tadi, jadi dia ada di spawn point. Saya jalan ini normal, masih normal semuanya. Oke, kita coba ngehit landmine-nya. Lempar granat dulu. Yes. Oke, kita coba ngehit. Nah, dia bakal terlempar dan ragdoll basicnya tadi bakal aktif. Nah, dia bakal kembali ke spawn point. Karena di script deaktif tadi tahu sendiri bahwa spawn point-nya setiap playernya sudah terlempar, dia akan kembali ke spawn point. Coba kita dari sini putar dulu. Nah, di sini respawn. Oke, seperti itu untuk praktikum yang ketiga. Mari kita lanjut ke praktikum yang keempat. Pada praktikum yang terakhir ini, di sini kita akan membuat suatu putaran torso pada karakter untuk mengarahkan senjata. Jadi di sini nantinya CMS lasernya ini dia bisa mengincar. Nah, torsonya berputar, atau ini bagian atas ini, torso bagian atas ini akan berputar tapi badannya nggak berputar, dan dia mengincar sesuai dengan yang mouse saya arahkan ini. Nah, dia bakal mengincar sesuai dengan mouse yang saya arahkan. Di sini terdapat elemen yang paling penting, salah satunya adalah crosshair, dimana tadi saya sudah demokan ada suatu bulat, gambar bulat kecil itu indikasi. Nah, ini indikasi sebagai kita sedang aim kemana. Nah, dia bakal ada crosshairnya. Ini digunakan saat kita bermain game tembak-tembakan, jadi kita tahu yang target yang kita sekarang incar itu yang mana. Nah, untuk scriptnya sendiri di sini ada ini mouse aim,
dimana awalnya instansiasi x axis y axis, x limit y limit, lalu ada transform berupa weapon, game objeknya berupa crosshair yang tadi kita buat ini, lalu ada aim locationnya berupa vector location vector 2. Lalu di sini input get axisnya berupa mouse x, lalu yang satunya mouse y, dan vektornya ini nanti dikombinasikan dari x axis, y axis, spine lokal, Euler angle. Lalu di sini weaponnya bakal ditransform direction dan diset sebagai vektor 3 forward. Dan jika ada if else di sini, jika ada position weapon, FVD dan out hit, maka di sini aim locationnya kita bakal set aim location dan crosshairnya kita set sebagai true, dan posisinya diset sebagai aim location tadi, dimana kita ngepoint kemana dia bakal crosshairnya bakal ikut sesuai dengan mouse kita, seperti itu sih. Nah, yang bawah ini untuk menggambar atau mendraw weapon position dan crosshairnya tadi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita demokan. Nah, ini mouse-nya kan jangan sesuai mouse. Jika saya arahkan ke kiri, dia akan ke kiri, ke atas. Nah, seperti ini. Ke kanan dan ke kanan sesuai dengan inputan mouse yang ada. Nah, bisa kita lihat di sisi kanan ini position X-nya berubah-ubah sesuai dengan mouse kita. Nah, seperti itu untuk praktikum yang keempat. Demikian penjelasan modul 15 dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.